anak, punya suster, gini nggak ngurus anaknya. Tapi ketika anak ngek atau nangis tuh kan kita juga. Tapi apa luka masa kecil yang sampai sekarang itu masih ada di pikiran kalian gitu? Aku apa ya? Aku ada beberapa. Nggak didengar tuh kan sedih banget ya. Jadi pengennya anak tuh sampai besar dengerin kita, walaupun aku tahu dulu aku tuh kalau orang tua udah mulai cerewet aku kayak Talks to learn. Assalamualaikum, hari ini aku akan podcast bersama dua ibu muda. Yang pertama Alia. Iya, satunya lagi mana? Ini lagi naik katanya. Oh, lagi naik ya? Iya, namanya Kok kan bapak serumah nggak berangkat bareng sih? berangkat bareng, cuman tadi kayaknya ada izin bentar, ada makeup yang belum Oke, selesai. oke. Jadi kita ini hari ini sebenarnya pengen nanya tentang, kita pengen ngobrol-ngobrol aja tentang ibu muda. Oke. Oke, tapi ini kita masih tunggu bintang tamu kita satu lagi nih. Iya. Mungkin Al dulu deh aku tanya. Apa? Apa sih perubahan yang paling signifikan dari Aal pas single sama Aal yang pas sudah berumah tangga? Berumah tangga sebelum punya anak apa sesudah? Sesudah. Sesudah yang paling signifikan adalah menurut aku ya, jadi seorang ibu tuh nggak pernah berhenti worry, ada rasa khawatir terus, lebih harus siap siaga aja sih. Oh jadi kamu tuh sehari-hari tuh deg-degannya dapet gitu ya? Iya, aku tuh cukup parnoan orangnya. Makanya tadi sebelum podcast ini kan susah, aku lagi pulang. Jadi di rumah cuman aku, Torik dan Mbak. Makanya sebelum kesini harus mandiin Arash dulu, suapin Arash dulu, tidurin. Cuman jadinya lebih quality time keluarga sih. Jadi lebih bagus ya? Iya, pasti lah. Karena jadi lebih intimate juga gak sih? Iya, lebih intimate. Harus. Jadi lebih seneng susnya pulang kampung aja ya? Ya jangan juga ya sus. Jangan lama juga ya sus. Nah, emang waktu dulu pertama kali nikah sama Torik, kan pasti waktu belum ada anak nih. Torik kenal, Torik. Kenal Torik. Torik kenal, aku sering main pedal sama dia. Oh, sering main pedal. Kadang-kadang kita Iya, padel. iya. Pernah juga main bola, walaupun dia agak cupu dikit kalau main bola. Oh, Kalau gitu. padel dia lumayan bagus. Oh, soalnya suka main bola yang sampai malam itu, makanya suami aku pulang kalau malam tuh main bola sama Bang Hatta ya. Iya, memang dia karena dia kan mainnya agak lambat. Jadinya kadang-kadang bikin kita makin lama pulangnya. Oke. Soalnya kita kalau habis pulang itu kan ada cowok-cowok pada duduk nih, Iya, ngobrolin. iya. Kadang-kadang ngobrolnya kosong banget sih, cuman kayak si itu ditransfer ke MU ya. Ini pemain Barca baru si Rodri, cuman kayak ngobrol-ngobrol gitu nggak sadar kayaknya 1 menit taunya udah 1 Taunya jam. udah 1 jam, gitu. benar. Pantes kenal ya sama suami. Tapi kamu nggak saya. worry ya kalau suami, kan kalau punya anak katanya worry banget. Kalau punya suami? Kalau punya suami, worry sama suami apa enggak? Heeh. Enggak sih, alhamdulillah. Maksudnya dia ngasih sikap yang aku tuh nggak perlu khawatir. Cuman lelet aja sih. Itu worry-nya iya. gitu. Waktu kok kita telat nih paling gitu. Tapi enggak. Cukup Aman lah ya. trusted Oke. ya. Nah, Aal kan berarti udah ngerasain nih jadi ibu. Iya, Dan Aal juga punya seorang ibu. betul. Apa hal yang membuat Aal kayak, ada nggak perasaan kayak Aal ngerasa kayak, aku nih sama mama ribut, padahal itu ternyata baik buat aku. Nah, kamu baru ada rasa itu ketika punya Arash gitu. Kalau aku sih lebih ke parenting yang orang tua aku lakuin ke aku, yang pasti kan ada cocok kadang enggaknya. Kita kan sama orang tua kita pasti kayak apa sih gitu. Adalah kadang kalau berantem. Cuman karena aku pernah ngeliat tulisan bahwa jangan terlalu keras ke orang tua kita, karena ini sebenarnya juga pertama kali mereka jadi orang tua di dunia ini. Jadi itu sih yang aku misalkan kadang kayak suka ada gondok sendiri gitu. Cuman aku ya udah, dia juga pertama kali sebenarnya menjadi orang tua di dunia ini, dan mereka juga mungkin banyak punya keinginan dan cita-cita, karena kayak kita nih, kita jadi orang tua. Kita kan juga masih suka bingung apa ya, karena kan anak beda-beda. Nah, aku jadi lebih ngerti untuk emang harus lebih sabar aja sih gitu. Ada nggak hal yang kayak Aal waktu itu ngelawan nih sama orang tua? Iya. Gara-gara kayak, mah jangan kayak gini dong, aku kan begini. Tiba-tiba pas lihat anak kamu,
kayaknya gue juga bakal begini nih sama anak gue. Belum tahu karena Arash masih 1 tahun lebih, jadi belum ada yang terlalu ngelawan gitu loh. Oke. Belum. Belum- Kalau belum- Amina kan udah Mulai udah ngomel. ngejawab kan. Udah. Amina tuh udah bisa diajak ngobrol gitu loh, Udah. diajak diskusi. Kalau Arash belum, cuman lebih ke parenting yang kayaknya oke nih gitu. Ya aku lakuin. Tapi kalau ada yang kurangnya ya nggak kita ikutin gitu aja. Moms, Moms dari mana? Waalaikumsalam. Oh, kita udah lama banget. Maaf, biasa emak rempong. Kamu wangi banget loh pas datang. Masa dari sih? datang. Serius? Soalnya parfum kamu benar-benar semerbak parah. Aku lagi pakai Zolia yang tutupnya coklat. Kamu tahu nggak? Iya, iya aku pernah lihat kamu bawa sih itu. Wanginya enak banget, kayak satu ruangan wangi. Aku mau coba Wangi, nanti. Marah Wangi, nggak? wangi, wangi, Aku wangi. mau coba juga. Aku mau. Boleh lah, Seng. Marah nggak? Enggak dong. Orang Aku aku ikut. kemarin juga temen-temennya Bang Atta sempat nanya tuh, aku kayak selalu bilang rekomen pakai itu karena menurut aku lokal brand yang enak. Wangi nggak bang? Kayak pengen dipeluk nggak jadinya? Bener, pengen gemes gitu kayak pengen. Makanya Iya, enak wanginya banget, ya. enak banget. Kayak abis mandi parfum makanya lama ya. Ternyata tidak mandi Enggak, parfum. biasa repot di rumah kayak ada aja gitu. Nurus ini repot nggak? Alhamdulillah. Nggak repot, aku kan mandiri, Oh say. iya benar. Mandi sendiri. Mandi sendiri. Iya, Pak. Nggak repot loh aku, masa aku repot. Boleh, silakan, ini lagi bahas apa nih? Boleh di Ini lanjut kita lagi bahas tentang apa? ibu muda. Wow. Ibu muda, benar. Kita masih muda. Bener kan? Bener. Apa ngerasa udah ibu tua? Enggak dong. Enggak ya. Muda terus kita Aal mah. malah lebih mau angkat dulu. Suami aku. Apa enggak? Karena kalau Aal lebih muda loh pas sebenarnya daripada aku. Jadi sebenarnya yang ibu lebih muda lagi tuh Aku. Aal dibandingin aku. Bentar ya. Sebagai ibu muda, Oke. apa hal yang paling kalian kaget pas jadi ibu? Ini gue shock banget nih tiba-tiba pas jadi ibu ternyata kayak gini gitu. Kamu dulu. Kayak aku shocknya bahwa benar-benar pas dari Arash keluar tuh langsung mikir oh ya ini ada tanggung jawab seumur hidup. Itu sih tershocknya. Jadi setiap hari kita benar-benar harus mengatur kayak itu kehidupan seseorang tuh depend ke kita. Dan aku sampai sekarang pun aku masih ngechat Mama Nur terus kayak tadi anak aku pilek bawa ke dokter nggak ya gitu. Jadi aku selalu nanya. Kalau kamu? Iya. Shocknya ada banyak gitu ya. Maksudnya ada banyak challenge-nya juga. Cuman ya emang itu yang harus dijalanin sih. Jadi karena udah gift juga gitu. Jadi memang harus yang kita jaga, kita rawat. Nah itu ternyata aku dulu mikirnya oh ya udahlah punya anak ya udah gitu. Ternyata yang dulu orang tua kita takutin tuh sekarang banyak nih hal yang kita takutin sekarang juga gitu. Jadi ya Kayak gigit lumayan. serangga. Iya, anak kegigit serangga, terus jatuh dari tangga tuh kayak gitu, kayak banyak kagetnya. Terus di satu sisi kita harus kayak tetap tenang, Ngerti karena, banget lagi. iya, karena ada Azra terus ada Amina yang umurnya mau 5 tahun, yang dimana kalau kita panik dia pasti kan kayak mama kenapa gitu. Jadi aku harus berusaha untuk kayak nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, it's okay gitu. Jadi kayak banyak kaget. Nah, kan kalau jadi ibu itu kita merasakan banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Selain kebahagiaan, ada juga perjuangan. Ada momen hamil, melahirkan, habis itu setelah anaknya lahir. Mana momen yang menurut kalian paling challenging Setelah anak lahir, setelah anak lahir? aku suka banget hamil. Kayak hamil tuh menurut aku, tapi nggak dalam waktu dekat ini ya teman-teman. Hamil tuh privilege. Hamil tuh yang enak sesuatu yang banget. Ada kayak- yang nemenin terus, privilege. Seru juga nih. Kalau ada yang nemenin, kalau enggak gimana? Iya, alhamdulillah ada yang nemenin. Kalau tapi buat aku ya, maksudnya kan orang struggle-nya beda-beda. Buat aku tuh challenge-nya ya setelah anaknya lahir Oh, gitu. ini seru juga ya. Ada yang bilang hamil tuh enak banget itu. Iya, ada yang kesian kan hamilnya, ada yang harus Ada yang stres disuntik juga, ada yang terus pusing. apa iya itu kudos juga sih. Makanya menurut aku challenge-nya setelah anak hamil. Kalau kamu Setelah anak hamil, setelah anak dilahirkan. Anak hamil. Kalau aku ya abis anak lahir, karena aku hamilnya alhamdulillah nggak ada yang kayak muntah-muntah gitu. Jadi ngerasanya hamil tuh enak gitu. jadi tetap kalian Sama menyusui sih. Wah, menyusui sih. Menyusui sih itu berat banget karena kayak sakit, kitanya demam, terus belum kalau anaknya rewel itu. Benar. Nyusuin tuh aku kayak gitu.
Iya. Udah gitu kan kita setelah melahirkan jadi seorang ibu, tapi kan tanggung jawab kita sebagai istri kan juga masih ada. Jadi betul. ngurusin apa ya, harus balance juga nih, jangan terlalu Ngurus anak banget anak, lupa ke ngurus suami. Jadi gitu sih. Gimana caranya kalau kalian bisa bagi waktunya ngurus suami? Misalnya kayak Al kan kerja juga Kalau gitu. aku dapet ritmenya bisa mungkin aku tuh kerja jangan pas jam makan siang sama makan malamnya Arash. Karena aku mau sesibuk apapun aku mau coba ada tuh di waktu itu. Atau kalau misalnya mau pergi sama teman-teman atau sama suami ya kita nunggu selesai tidurin Arash. Jadi kalau misalkan pas makan malam tuh selesai suapin Arash, makan malam sama suaminya. Atau digabungin makan siangnya kita bareng-bareng di meja makan gitu. Oh, jadi ada pilihan antara dua gitu. Bisa siang, bisa malam. Siang, bisa malam gitu. Oh, terus kalau misalnya Arasnya lagi bentrok nih sama jadwal kerja ibunya, gimana? Ya itu udah Konsekuensi. dan alhamdulillah kan aku dapat masih punya sus ya, maksudnya banyak ibu lain yang nggak punya privilege itu kan. Jadi aku masih bersyukur aja gitu bahwa masih ada yang jagain. Atau kadang nggak 100% sama sus, biasanya ibuku aku suruh ke rumah atau Zahwa kakakku, atau kadang juga di rumah kalian makan siang anakku di rumah kalian bersama Amina Azura. Pokoknya masih yang ada family lah. Oke. Kalau kamu, gimana? Walaupun aku udah tahu ya. Iya. Gak apa-apa, Namanya aku juga tanya doang, kan podcast. mau nanya. Iya, alhamdulillah kan aku kalau bagi waktu sama suami ya aneh banget. Nggak, kalau sama suami sama anak tuh maksudnya aku kalau sama Bang Atta lah gimana ya? Iya. Aku sama suami aku tuh punya waktunya tuh di Sabtu dan Minggu. Jadi sebisa mungkin Sabtu Minggu tuh kita aku nggak menerima kerjaan. Cuman kalau Oh, mungkin nerima biasanya kalau ada Sabtu Minggu tetap. sebisa mungkin. Oh, sebisa mungkin. Iya, Sebisa mungkin aku nggak menerima kerjaan. iya. Cuman kalaupun ada tuh biasanya aku pulang pergi aja. Jadi misalnya pergi pagi, malamnya pulang. Pokoknya gimana caranya cari flight tuh yang bisa pulang pergi. Kalaupun bener-bener gak bisa, ya berangkat pagi, besok paginya tuh pulang gitu. Biar tetap punya waktu sama anak-anak. Tapi suaminya Sabtu Minggu juga gak menerima pekerjaan dong? Malah lebih sering aku yang gak nerima pekerjaan Iya. Sabtu Minggu. Oh iya? Yes. Enggak. Iya dong, Gak Say. ikutan. Aku tuh paling jarang. Kayak sekarang nih aku Tapi mau kamu Senin sampai Jumat kerja. kerjanya kayak bener-bener aku bahkan sama Bang Atta nggak ada waktu untuk ngobrol Senin sampai Jumat. Banyak waktu ngobrol. Maksud Nggak ada aku tuh waktu nggak. ngobrol. Ya udah. Ya. Makanya emang nggak boleh podcast. Bingung kan? Jadi aku gimana? Makanya emang nggak boleh podcast suami istri tuh jadinya berantem. Jadi gue kayak aku Sabtu Minggu aku ya. Iya, makanya dia kayak mestinya iya aku aja. Aku kan mestinya kayak NTT hari Sabtu Minggu, aku Iya. majuin ke hari Supaya ini. Sabtu Minggu sama Supaya anak-anak. Sabtu Minggunya aku bisa. Iya. Oh gitu. Bisa main. Masya Allah luar Masya biasa. Allah. Panutan. Panutan banget nih Bang Atta. Panutan banget. Gak usah tanya ke aku lah kalau gitu. Ya kan ini tanya menurut kamu, Say. Teman. Harusnya kamu sebagai bintang tamu tuh netral, Oh iya. host tuh netral. Iya, Oh, ceritanya Kalau kan aku jawab misalnya suami aku gini-gini dia kayak suaminya tuh gitu ya gitu. Oh iya, harusnya. sorry. Lupa. bintang Aku soalnya tamu. jarang podcast sama ini, sama Ini pasangan pertama kali ya. sendiri. Podcast bersama Pernah pasangan. dulu. Tapi Kita udah pernah kayak- berempat sama Torik. Itu juga. Tapi kamu belum nikah jadi kayak Belum masih ya, itu masih 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Tiga Ya. kita tahun lalu. podcast berempat seru ya. Iya, Pasti itu aduh. podcastnya 5 jam. Percaya sama gue. Yang satu enggak gue gimana gitu. Seru-seru. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak kalian merasa kehilangan diri sendiri saat menjadi ibu? Kalau aku sih malah kayaknya aku menemukan diri aku sendiri setelah jadi ibu. Wah. Wow. Jadi dramatis banget ya. Enggak. tapi Kenapa sih emang dia? tapi menurut aku sebelum ada Arash, sebelum jadi seorang ibu tuh masih kurang bisa menahan emosi, kurang bisa berpikir jernih gitu. Ya sekarang masih kadang nggak berpikir jernih. Cuman setelah menjadi seorang ibu tuh lebih tahu purpose kehidupan dan lebih tahu Iya, betul. yang aku pengenin di hidup tuh sebenarnya ini loh gitu. Berarti bisa dibilang bener ya, quote banyak mengatakan kalau punya anak adalah pendewasaan terbaik. Iya, Betul. menurut aku bener. Dan Tempat anak belajar kita tuh sebenarnya sama anak. Jadi kadang yang dulunya kita nggak sabar terus dikasih mungkin anaknya tuh yang ini gimana, kita kan mungkin hektik gitu ya, ibu tuh mungkin kadang orang lihatnya kalau di luar, karena banyak ya kadang kalau netizen bilang kayak ya orang mah enak punya suster gini nggak ngurus anaknya. Tapi ketika anak ngek atau nangis tuh kan kita juga pasti stres, kita juga pasti kayak aduh apalagi. Jadi emang pelajarannya tuh
kita tuh ibaratnya kayak sekolah lagi tapi sama anak gitu. Benar, lebih kayak gitu sih. Iya. Aku juga ngerasain sih sama anakku. Kamu gimana kalau sama anak kamu? Wah, anakku tuh apalagi nempel banget kan. Jadi Iya sih, aku kalau- lihat di video-video emang kamu juga sama anak kamu deket ya. bener. Itu aja pagi-pagi ya. Kan Nanti kamu nggak sekolah. tahu ya. Kan kita ceritanya beda nih. Kan ceritanya nggak kenal. Ceritanya. Tolong ya, Gitu. ceritanya nggak kenal ya. Jadi Itu kalau anakku pagi itu gimana? kalau pagi itu nemplok sampai badan-badannya di muka aku. Nah, Wah. Itu Azura. Sampai ada istriku tuh datang, kamu masih tidur juga di kasur, padahal anaknya itu masih nemplok. oh gitu. Masih nemplok, dan aku tuh kalau dia lagi nemplok sama aku tuh nggak tegaan. Apalagi kalau suruh ambil aja, ambil. Ibunya bilang ambil aja, ambil tuh anaknya, jangan mau. Tapi memang mungkin itu yang namanya good cop, bad cop kali ya. Yes. Jadi kayak karena sebenarnya aku sampai detik ya pasti ada waktunya itu sih. Karena aku sampai sekarang sama suamiku tuh masih Good cop. bukan nyari cara parenting yang bener tuh setiap hari kita kan pasti ada Ngulik ya. perbedaan pendapat. Cuman kita sepakat untuk ya udah apapun itu misalnya kita beda pendapat depan anak kita harus apapun walaupun nanti kamu mau komplain kamu jangan kayak gitu itu tunggu setelah kita selesai satu suara ke Arash walaupun dari sekarang. Tapi aku mau nanya deh, kamu tuh kalau sama Torik, kalau kayak aku sama Bang Atta tuh mungkin dengerin mama tuh apa gitu, atau Iya, kayak iya. kamu lebih kayak kalau kalian berdua lebih arahnya kayak tuh mama lebih dengerin ke- ibu tuh gitu, atau Misalkan Torik. mau ngapain ya dia mau makan Misalnya, buah. ya, atau Emang misalnya- udah izin sama ibu. ya oh, Jadi dia- nanti papahnya juga kayak gitu. Terus misalkan Arash kan mau naik tangga kan dia belum bisa. Ya, masih Aku kecil. juga bakal bilang kayak jangan ya kan sama papa belum dibolehin. Jadi dia harus tahu harus dari dua-duanya Oh, iya. sudah ngasih ACC atau belum Iya, gitu. iya. Benar. Bagus juga sih kayak gitu. Karena kalau anakku itu dia kerjanya kan bukan kerjanya sih. Memang kebiasaannya tuh apa aja ngadu. Mau dia ada masalah sama mbaknya. Tapi tuh alhamdulillah banget. Tapi bagus loh. Iya, Karena sekecil dia mungkin nggak dia mendem. ngadu. Alhamdulillah aku tuh bersyukur banget Amina sama Azura tuh Tipe anaknya ngadu. Jadi Iya. even dia di sekolah gitu, dia tuh cerita, Heeh. "Mau Iya, masak iya, nih," gitu. Jadi aku kayak karena kan kadang ada anak yang mungkin nggak mau cerita deh kalau Iya, aku iya. kenal. Mereka kok kayak alhamdulillah Amina nggak ditanya dia emang anaknya suka cerita gitu ya. Iya Dia bagus alhamdulillah. sih. Jadi kan kita kalau misalnya amit-amit kenapa tuh dia tuh udah kayak misalkan dicubit orang atau apa kan itu dia harus cerita. Karena dong. memang aku dari kecil tipikalnya biasakan anak itu bercerita sama orang tua. Iya. Karena kalau dia aja nggak bisa bercerita sama orang tuanya, dia akan cerita sama orang lain lebih bahaya. Ataupun dia mendem. Atau dia cerita sama cowok lain, hati-hati deh. Kamu kayaknya jangan terlalu ini dikali sama anak kamu. Justru biasanya- harus deket biasanya aku kalau banget ngeliat di sama video, anakku. aku biasa kalau ngeliat di video kan Bang Atta kayaknya Amina nggak boleh ini sama cowok ya. Kalau aku realistis aja Arash kan dia cowok ya. Iya. Dia harus jadi kepala rumah tangga ke depannya. Dia harus care lah for the family gitu. Jadi aku kemarin kalau sama papahnya lagi bahas itu kayak oke, ini tabungan Arash buat nanti. Jadi kalau mau ajak cewek ngedate nggak ada tuh ya minta Iya, uang minta ke uang sama tua. orang tua, bener banget Mau itu. ajak cewek ngedate ya usaha lah Nikah sendiri. juga Ini kalau udah bisa disiapin. lu cari nih Iya, sendiri sendiri seperti gitu. papahnya Betul. gitu. Karena kan kalau ngelihat anak sekarang ya, ketika ini nggak tahu ya, aku lihat katanya fenomenanya, ketika anak itu dari kecilnya nggak have, dia akan membuktikan dia tuh pengen jadi have. Kalau dia dari kecilnya udah have, katanya, dia Ini itu biasa aja ya. keinginan membuktikannya tuh kurang. Masa sih? tapi nggak tahu tapi sih. bukan ya. Nah itu tadi kan ada pertanyaan kayak gitu. Mungkin banyak juga orang yang suka nanya, Rel enak gak sih lu kan mungkin dulunya udah orang tuanya siapa? Nah. Maksudnya kamu jadi udah ada namanya. Apalagi kan Aal sama Aurel dua-duanya anak public figure yang udah punya Nah, nama gitu. Itu. Istilahnya Sebenarnya yang ada nggak penghasilannya enaknya tahu. bagus dan Iya. lain-lain. Ada nggak enaknya, Nggak enaknya. Lebih banyak enaknya. Tapi aku coba syukurin aja karena aku juga belum lama ditanya ini di podcast. Oke. Jadi dan jawaban aku tetap sama. Memang ada nggak enaknya. Kita dari kecil tuh orang lain mungkin pas remaja bikin salah tuh nggak dijudge secepat itu. Kita kan dari kita mau remaja tuh dilihat banget. Jadi salah dikit tuh nggak bisa nih. Jadi pergerakannya memang lebih minim mungkin ya gitu. Cuman nggak bisa dipungkiri banyak enaknya juga gitu. Dari mencari, alhamdulillah mencari rezeki kan juga bisa dari situ. Terus ya disyukurin aja karena di ngeliat sekarang ya gitu. Aku happy In this sih. economy ya. In this situation gitu. Maksudnya I'm happy aja. Dan aku lebih happy karena despite orang tua aku punya pros and cons apa, tapi aku lebih
happy ya karena dilahirin dari mereka berdua sih gitu. Jadi aku bersyukurnya itu, dan untung ipar aku merasakan hal yang sama. Jadi kita kalau mau bahas apa tuh, menurut kamu kalau ini gimana gitu, masalahnya sama sih. Kalau kamu Ya aku mirip sama lah jawabannya. Aku syukurin, cuman mungkin nggak enaknya banget kadang kalau kita mau punya karya tuh nggak tahu ya, ini aku ngerasanya kayak gitu ya, ini aku pribadi gitu ya, nggak tahu mungkin orang lain nggak tahu, beda gitu ya. Kalau aku ngerasa kalau ketika aku punya karya tuh orang Dibandingin lumayan agak jatuhnya bukan meremehkan sih, kayak itu mah karena anaknya si ini iya, aja iya, gitu, iya, padahal mah dia biasa aja. Nah itu tuh sebenarnya di dalam hatiku tuh kayak kok jahat, maksudnya bukan jahat ya, itu tuh sakit. Itulah yang dimana kadang orang suka kayak kok Aurel gak mau nyanyi lagi. Nah itu tuh pressure Ngerti. banget loh. Ngerti banget. Gue tuh pressure loh ketika gue punya lagu terus nanti gue gak bisa Deliver. Mungkin orang tuh ekspektasi mereka tuh tinggi tinggi, kan, kayak iya. ini anaknya si ini pasti dia suaranya bagus nih, pasti dia begini nih. Tapi ketika kita gak bisa menunjukkan itu, mereka tuh kayak itu mah biasa aja, bagusnya juga. Lalu kayak aduh. Jadi apalagi kayak mama kamu misalnya Krisdayanti gitu kan. jadi aku Jadi kayak kamu ketika nyanyi, wah ini anaknya. makanya aku bilang itu kayak apa ya, pressure banget gitu. Ngerti, ya kan, ngerti iya, gak sih ngerti perasaan itu banget. kayak Makanya aku juga nggak. Makanya aku ngerasanya gini, aku kan bikin studio ya di bawah. Kan harapan aku tuh karena keluarga aku misalnya pada suka bikin musik, misalnya istri atau anak, pasti isinya istri sama anak dong. Tapi lebih banyak mertuaku yang rekaman di situ. Kayak Gemi itu lebih sering rekaman di situ dan lain-lain, daripada yang tadinya itu studio buat aku sama misalnya Aurel gitu. Tapi mungkin itu karena pressure-nya dia itu setiap aku suruh bikin single ya nggak ada niatnya gitu loh. Ya bener sih sebenarnya. Diatur jadwal kamu aja. gitu gak sih? Di lock aja nih jadwal, aku udah kasih 3 ya. Kamu harus rekaman tanggal segini. Ada aja alasannya, tanggal 13 nggak bisa, Iya, tanggal iya. 16 Saya nggak ngomong bisa. ngerti kan rasanya. Tapi aku ngerti karena dulu tuh aku juga nyanyi kan. Iya, dulu tuh kita sama. Semakin kesini semakin kok Kayaknya kok nyaman aja netizen di- ngomongnya semakin Iya. karena tuh sakit ya gitu. Iya. Jadi ya udah aku memilih untuk Jadi ibu aja yuk gitu. sebelum gue takutnya aku nggak bisa menerima, nggak bisa menerima gimana ya kata-katanya. Pokoknya aku lebih memilih untuk cari peace aku aja dia gitu. Jadi ibu Iya. rumah tangga. Jadi kalau orang nanya pekerjaan kamu apa? Ibu rumah tangga. Kita Itu masih betul. Profesional ibu rumah tangga. profesional ibu rumah tangga. Iya. Ibu rumah tangga. Kamu apa gimana Pak cerita kalau Iya. kamu? Kalau aku sih ya pengen juga sebenarnya jadi anak artis, cuman orang tua aku bukan artis, jadi terpaksa harus bekerja. Karena begini, aku ngelihat banyak fenomenanya. Contoh, kalau kita ngelihat Cristiano Ronaldo sama Cristiano Junior, kan tuh sama-sama Ronaldo kan. Iya, betul. Nah, kalau perbedaannya, Cristiano Ronaldo Junior itu dia humble banget. Dia tuh pakai bajunya putih polos, Emang celananya. Ronaldo enggak? Kalau Ronaldo kan karena dia itu dari tukang sapu yang minta burger gratisan di pinggir jalan, jadi dia selalu pakai jamnya 800M, 100M. Oh my god, Ronaldo. Belum kali, masih muda juga gak sih? Tapi itu memang selalu aku lihat di orang-orang yang punya anak, yang anaknya itu udah have. Kayak aku pernah dengar cerita iya, di iya, podcast aku dari ngerti. Om Deddy Corbuzier. Dia bilang anak gua itu sampai handphonenya udah biru-biru layarnya, nggak pernah minta pengen beli baru. Sedangkan gue mau ganti terus gitu. Iya, sedangkan misalnya orang tuanya ya Om Deddy Corbuzier beli ini itu dan lain-lain, dia karena beda perjuangan gitu loh. Iya. Jadi mungkin itu yang mungkin dirasain sama, mungkin nih kalau aku lihat ya, Aurel sama Aal tuh udah punya happiness ataupun udah punya peaceful yang udah kalian raih. Iya gak sih? Tapi kalau ada orang dia tuh masih hungry-nya itu, Iya, jadi pengen ya aku ngerti. paham gak sih, kayak dia Iya sebenarnya kan orang itu kan suka melihat luarnya. Padahal nggak tahu Jujurnya dalamnya. aku tuh juga nggak semulus itu, banyak Iya, lah iya, jatuh iya. bangunnya. Tapi aku emang bukan tipe Ambitionnya keluarga yang- yang suka ngasih tahu apa itu kayak apa sih masalah di keluarganya, sempet ngalamin apa, karena menurut aku orang tua aku juga nggak suka ngomong di media kan. Jadi aku keikut. Jadi orang cuma ngeliat kayak dia mah dari dulu udah enak, enggak kok. Kita juga ada jatuh bangunnya, bener. cuman Apalagi memang artis ya, artis tuh nggak selalu enak loh ternyata. iya, Bisa maksudnya kan dilihat loh selain artis sekarang. masih ada masalah lain juga. Jadi Betul. jatuh bangunnya tuh masih ada. Cuman ya dari itu semua yang paling penting gimana kita sebagai yang udah jadi orang tua supaya anak kita tuh nggak merasakan apa yang kita orang tua pernah rasakan dulu. Pasti gitu kan Bang Atta kerja karena nggak mau mungkin nanti Amina Azura harus benar-benar dagang pindah atau Tapi kalau anak cowok aku pengen. Ya kalau anak cowok iya kayaknya aku. Dia agak gitu kalau ya sama kan anak cowok mau tidur di basement kan. Iya, waktu itu Bang Atta bilang kamu kalau nanti kita punya anak cowok, kita tidur di basement. Aku bilang, ya udah kalau gitu Amin Azura di basement juga.
Ya nggak bisa dong. Nah, pilih kasih, nggak boleh kayak Iya gitu. kan basementnya kan juga bagus. Banyak orang basementnya aku lihat di basement video beneran. bapak loh. gitu, soalnya suka pilih kasih, nggak boleh pak kayak gitu. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari hidupnya anak lelaki. Eh, Kalau bisa dia ke sekolah naik motor anak lelaki. naik apa-apa, motor tapi sekolahnya di Soalnya samping Torix juga rumah. suka gituin Arash, kayak Arash ke sekolah naik angkot ya gitu. Tapi kamu gimana responnya? Diem aja. Kayak aku cuman gitu. Tapi Nggak kalau itu apa-apa. terjadi boleh nggak kira-kira? Boleh kalau yang temenin lah. Iya. Temenin dulu lah. Atau sama papanya. Jadi dia kalau experience apa tuh ya sama, Sama orang orang tuanya. Tapi pernah berharap nggak aku pengen lahir jadi orang biasa aja gitu, nggak usah jadi anak artis? Pernah nggak terpikir gitu? Mungkin ya. Mungkin pasti ada deh kayaknya. Tapi lupa ya kapan mikirin itu. Udah. Pas masih muda. Iya. Aku dulu waktu pas masih muda, saking pengen bebasnya, saking pengen bisa have fun kayak temen-temen, gue pengen jadi orang biasa deh. Pengen kayak bener-bener bisa pulang malam, nggak difoto, nggak difotoin paparazzi, nggak diliatin orang. Kan lagi Pengen bahas remaja. Bener. remaja tuh Lebih kepengen bebas sih pengen sebenarnya. bebas, ya. pengen kayak kok temen aku enak ya pergi kemana aja tuh nggak diliatin, dia bisa naik mobil umum nggak apa. Nah kalau dulu tuh kayak aku naik bajai itu diliatin, maksud aku pengen kayak gitu, pengen nggak mau diliatin waktu dulu waktu aku masih muda, pengen have fun gitu, pengen bebas. Cuman ya kita syukuri sekarang ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, setiap hidup orang pasti ada yang orang lihat senang, ternyata ada juga yang hal-hal yang berjuang di dalamnya gitu. Tapi apa luka masa kecil yang sampai sekarang itu masih ada di pikiran kalian gitu? Aku apa ya? Aku ada beberapa tapi gak akan aku sebut juga sih. Cuman cara aku untuk ngilangin luka-luka itu ya dengan mempunyai keluarga aku sendiri, mengisi kekosongan yang dulu aku mungkin rasakan ya di pada saat growing up ya di keluarga aku ini gitu. Jadi aku cukup bukan bergantungan sih, aku cukup very very beruntung banget. Aku ngerasa aku punya suami kayak Torik kan tadi kenal kan katanya, walaupun dia main bolanya lelet ya. Saya ngajarin dari kecil itu dia main bola. Iya. Dari kecil saya ngajarin. Tapi dia tuh aku bersyukur dengan apa yang pun mungkin aku growing up tuh kehilangan seorang ayah, terus punya ada momen-momen yang sampai sekarang trauma-trauma itu masih coba aku recovery. Cuman punya suami yang selalu nge-assure bahwa semua akan baik-baik aja tuh salah satu blessing. Kayak belum lama aku mungkin ke-trigger sesuatu di masa lalu gitu ya, dan suami aku tuh cuman bilang ya udah kalau udah masa lalu memang gak bisa diubah, cuman kamu harus bisa lihat nih apa yang udah kamu dapetin, kamu harus coba lihat yang kamu syukuri. Jadi aku sangat bersyukur punya suami yang walaupun kadang ngeselin tapi dia bisa nenangin aku lah, dan anak yang alhamdulillah sehat. Jadi Alhamdulillah. Jadi pemberian Tuhan ini yang kamu syukuri melengkapi ataupun mengobati semua luka-luka yang pernah ada. Jadi itu sih treasure terbesar aku ya sekarang, anak dan suamiku. Oh, jadi anak nomor 1 ya, baru suami. Iya ya? dua-duanya lah. Tapi kok dari tadi sebutnya anak terus, Ya baru soalnya suami anak terus. kayak gengsi dikit lah. Maksudnya suami terus yang sebut duluan. Tapi kamu kalau disuruh pilih satu, anak atau suami? Gak bisa lagi. Kamu dulu deh, anak apa suami? Tuh kan kamu dulu. Karena dari kamu dulu, soalnya lagi di kamu segmennya. Aku takut banget. Nggak apa-apa, sumpah. Aku pernah nanya suami aku, dia jawabannya sih aku dulu ya. Aku tahu nggak kenapa jawabnya pasangan dulu, karena kalau nggak ada pasangan nggak akan ada anak. Benar, aku tetap itu sih. Gitu, kalau kamu kan anak nomor 1. Nggak pernah. Oh gini, Kapan? anak, bola, istri tuh nomor 5 kalau nggak salah, apa nomor 4. Aku Ya selalu coy bilang ngomong istri. Oh, gitu. Enggak, aku Iswan. Iswan, benar. Iswan. Kan Iswan. satu Oh, gitu, Bang. Iya, Oh gitu. Iswan. Kirain aku kalau ngeliat dari Iswan video. number 1. Oh, kalau ngeliat dari video Bang Atta kan selalu bola mulu tuh Bang. Enggak, jarang Kirain- banget. Oh gitu. Jarang. Oh, Video aku coba aja lihat, lebih banyak video sama keluarga daripada bola. Masya sama keluarga tuh sama Allah, anak, bukan sama takbir. istri. Bukan, karena kalau bola itu bagian dari kerjaan saya. By the way guys, ini kalau kita lagi dinner ya, aku Bang Atta, Aurel, Torik emang begini, ngerti nggak? Tapi tahu nggak sih? Begini nih. Tapi tahu nggak sih? Aal tuh sering banget ngomong gini. Kalau kamu sama Torik tuh bisa ya dalam satu ruangan atau enggak pergi makan berdua tuh kayak Itu ya, lo biasa kakak, aja. Ya biasa ya. Tapi ketika aku sama Bang Atta disuruh satu ruangan berdua atau Pergi makan deh berdua, pergi makan pasti. berdua, dia tuh nggak bisa kayak apa? Tapi kalau dia mungkin karena kamu sama Torik juga seumuran kali ya. Dia sama Torik tapi ada aja gitu loh pembahasannya. Iya, kalau Maksudnya berdua tuh, maksudnya cuma alama Kita waktu itu Bukan, lagi bahas bertiga ya. Waktu itu aku, kamu, Torik lagi di rumah bertiga iya, nih. terus kayak kamu tuh kalau sama Torik tuh bisa ya kayak ngobrol apa aja kayak Aku.
Aku sama Torik tuh Oh, bisa iya, ngobrol iya, apa iya. aja, kayak bertukar pikiran lah, ngobrol kayak orang gila gitu. Tapi aku sama Bang Atta pasti nggak bisa deh. Ya coba Misalkan kalian nih. nih, kalian mau bahas apa nih? Misalnya berdua nih lagi di satu ruangan nih, pasti kayak Al juga kayak Mungkin bahas ini ya Ronaldo, mungkin yang paling Bang Atta bisa jawab terus, atau kayak Agak nggak nyambung dikit sih. Kadang nggak, mungkin karena usia sih bener. Mungkin mungkin Bang Atta ya, udah lebih gap tua usianya. kan. Nah, Bang Atta Iya. udah 30 berapa sih? something lah. 30 berapa? Al masih 20-an. Jadi Iya kayak mungkin mungkin. ngobrol apa ya? Kalau aku sama Torik tuh bisa yang kayak Ntar kan tiba-tiba aku agak nelfon aneh. Torik nih kayak, Iya. Rik, nah, coba tiba-tiba kamu nelfon Al kan kayak, hah? Nelfon Al gitu kayak. Nggak pernah kayaknya aku nelfon Al. Iya, makanya makanya. itu. Paling kita juga ada grup berempat, Tapi nggak pernah ngobrol. tapi juga ngobrol namanya ujung-ujungnya Fantastic Four. Iya, pasti yang ujung-ujungnya yang ngejawab ya kita sama Torik. Kita sama Torik. Abang mode senyap. Karena Ya kayak karena nggak tahu aku nggak, mau karena ngomong bisa apa. kalau kita dinner nih, aku, Mama Nur sama Torik, kita bisa dinner bertiga, baru Iya. Abang nyusul. Tapi Iya. kalau kayak aku, Bang Atta, Atta, Torik, atau aku, kamu sama Bang Atta, Kamu pasti kayak agak kayak apa Karena ya? Torik ini tipikal yang anaknya tuh dari dulu nyambung sama siapa aja. Ya benar. Jadi dia itu Kalau Bang Atta? kalau di keluarga tuh Torik dia bisa nyambung ke atas, bisa nyambung ke bawah karena dia anak tengah kan. Iya benar sih. Oh gitu. Jadi dia itu kan nomor 4. Jadi dia ke abang-abang sama kakak nyambung, ke bawah tuh ke Sai dan lainnya nyambung. Nah kalau aku tuh ke anak yang kayak ke Sai tuh aku misconnection tuh. Berarti Bang Atta paling nyambung ke yang Torik. Jadi aku nyambungnya ke Torik. Habis itu Fateh, Soleha gitu. Nah, Kalau yang ke Sowa enggak karena berantem iya agak ya. miskom dikit. Oh justru yang ke satu, kedua juga miskom. Miskom. Berantem. Sajidah. Enggak, kamu kedua emang Sajidah. Ketiga Ketiga. Sajidah. Oh, Tiga. kedua. Kedua sama Sohwa tuh kalau dulu suka ribut. Kan Iya. kalau anak 1-2 biasanya suka ribut. Iya. Jadi kamu sama Torik lah ya. Iya sih emang Bang Atta Iya. Torik udah. Jadi makanya aku tuh selalu ditunjuk jadi kapten karena aku tuh yang bisa ngatur seanak sebanyak itu 10 orang. Iya. Nah, vice kapten aku tuh Torik. Tapi kalau Toriknya lagi goyang, ke Sai langsung. Gitu. Goyang. Jadi kalau abang lagi Jadi enggak ke tipikalnya Torik, gini. Torik enggak baru ke Gini, Sai. kalau aku sama Sai itu tipenya mirip alpha. Iya enggak bisa. Jadi Dia digabung, ketika digabung tuh, misalnya aku sama Sai aja gabung, Sai itu dia nggak mau terlalu dipimpin. Dia maunya dia yang mimpin aku sama Torik semuanya, kalau Sai. Sama kayak Bang Atta juga. Iya, jadi sama. Jadi aku tuh ngerasa, kan gua abang kamu. Kenapa? Iya, Waktu iya, kecil iya, ya. Kalau waktu udah gede kan kita gampang ya. Waktu udah kecil. Waktu udah gede nah, kan kalau mau jadi Torik tuh partner. enaknya dia bisa. Ya deh ya Bang. Dia emang gitu aja sih. Nah, kalau Torik dia nyambung. Dia nggak harus. Gua alpha ya. Dia nggak harus. Iya, Torik tuh. Soalnya Torik aja pas yang umroh sama kalian sebelum aku nikah, dia tidur Ih, sama Jel sama sumpah, Bunda kan. Dia tuh Nah. dia bener-bener adik. Orang waktu aku nikah sama Bang Atta tuh Torik tuh nginep di rumah aku. Aku tuh kayak Iya. Di sofa tidurnya dia dia. tuh real adik yang kayak temenin aku yuk ke PIM makan, ayo gitu. Jadi Iya. kayak Rik temenin aku ini yuk, ayo gitu. Jadi kayak the real adik. Nah coba kalau Bang Atta temenin aku makan yuk, hah apaan sih gitu. Gue juga kayak Terus abis itu pasti Bang Atta kayak, di apaan sih apalagi kita mulai dari sahabatan kali ya. Karena dulu kalau misalnya aku bahkan sebelum sama Torik deh ke rumah Iya. Mama Nur mau curhat aja nih soal apapun. Terus ada Bang Atta tuh yang kayak itu suami kamu kan masih gitu. Itu dulu manggilnya bahkan belum bang gitu Iya, kan. masih Kayak, itu kayak, nggak apa-apa tuh di situ. Nggak apa-apa dia emang gitu aja dengerin. Iya. Jadi Tapi nggak emang apa-apa guys. Tapi seru kok, seru bener deh. seru. banget. Cuman Bang Atta tuh orangnya unik aja ya Iya. kan. Dan aku tuh salah satu yang aku suka itu kalau jalan-jalan atau nongkrong pas ada Toriknya tuh aku selalu seneng. Pas mau liburan, kayak pas kita ke Jepang. Ada Torik. Ada Iya. Torik. Pokoknya kalau ada Toriknya itu karena aku tuh suka perdebatan sama dianya. Ada aja yang Iya didebatin banget. bener deh guys. Kalau lagi ngobrolin suatu. Iya. Jadi itu menurutku aku enjoy aja gitu. Oh dan yang teleponan lama tuh bukan cuma aku sama Aurel, tapi Torik sama Bang Atta kalau teleponan juga lama. Yes, karena kita tuh tadi Lama banget. sebenarnya guys sebelum kita podcast Bisa ini sejam, bisa 2 kita jam. aku Lumayan. telepon sama Al tuh tiap hari, dan kalau telepon sama Al tuh bisa kayak sejam, 2 jam, kayak semua tuh kita obrolin mulai dari kecantikan, anak curhat hidup, kalau lagi sedih, galau, lagi bete tuh pasti langsung kayak aku lagi bete banget nih. Dan nanti Ternyata Bang Atta sama Torik juga. ternyata Dan lebih kayak ya lu sih gini. Nah, kalau gua kan gini, kalau mereka lebih begitulah. Iya, karena kita tuh pembahasannya banyak kan dari kecil. Al. Iya pastilah kan. Dan dia itu tuh kayak apa ya? Dia dari dulu tuh suka nempelin aku. Jadi aku tuh paling suka dulu tuh ngomel tuh sama dia. Dan dia itu tetap nempel
Sampai aku bilang, bisa nggak jangan nempel. Dulu awalnya. Nah lama-lama aku tuh udah terasa nyaman gitu sama dia yang nempel itu. Tapi banget emang sama adiknya tuh dia kayak agak cuma sama Torik sih dia bisa semua mau dia gitu, sama Torik doang menurut aku. Karena dia Iya, aku juga gak bisa jauh-jauh dari dia. iya nempel. Tapi emang gak bisa kecarian sih. Iya. Kamu sama suami juga gitu kan pasti Iya. kecarian. Walaupun Tom and Jerry, tapi emang Walaupun pasangan kita, tuh kayak nggak bisa sebel-sebelan. jauh aja. Heeh, yang penting ada di satu ruangan yang sama. Aku tuh gitu. Dan aku juga kalau misalnya perginya agak lama tuh udah harus harus pulang. Apa gimana? Oh emang harus pulang bang, bukan agak. Bukan, maksudnya kalau aku misalnya ada kerjaan keluar nih, aku bilang kalau lebih Sendiri dari apa sama siapa nih? ya kalau lagi sendiri nih misalnya undangannya, Mas kalau lebih dari 3 malam saya nggak bisa ya harus sama anak istri, Mas harus bayarin semua keluarga Oh saya. iya benar. Oh, Karena oke. kalau aku gitu. Tapi kalau lagi sama anak istri, maaf, kalau lagi sama anak istri, bawaannya pengen pulang juga. Ya kan udah di rumah gimana sih saya? Enggak kalau Ya, misalnya pergi lagi luar kota. lagi luar kota Tetap nih pengen pulang. Bukan? Karena Ada aku apa lebih sih, suka Bang? suka di rumah sama Ada anak apa sih, istri. Bang? Iya, Ada iya. apa sih? Enggak suka jalan-jalan sama anak istri. Suka juga, cuman Gue ajak podcast Sorry ya, ya, Mama. kita jadi emang makanya nih kalau podcast sama kita jadi 5 jam bener ya. Iya. Tambah Torik 10 jam. Iya, bener. Seru tapi. Siapa orang yang paling merubah hidup kalian? Oh, maksudnya tuh better person yang merubah. Yes. Selain diri sendiri ya pasti. Tapi menurut aku ya pertama suamiku, kedua anakku. Karena sebelum aku nikahin Torik, aku kayak bikin tulisan setelah sama dia aku menjadi orang lebih baik nggak ya gitu. Dan ternyata iya. Dan ternyata lingkungan aku juga merasakan hal itu. Jadi menurut aku dengan aku yang sekarang yang bisa berpikir lebih wise ya ada campur tangan suamiku juga. Gitu. Sama kayak kamu mungkin lebih yang Iya. kita yang kayak tadinya mungkin kayak duh mager deh ngelakuin ini, males ngelakuinnya. Tapi karena punya suami yang kayak kamu bisa, kamu harusnya. Jadi ya encourage kita sih. Yes, betul. Itu aku juga setuju walaupun sebenarnya manusia tidak bisa merubah manusia sebenarnya. Cuman di alam bawah sadar kita tuh kamu tuh nyemangatin kita tuh membawa hal yang iya jadi lebih gitu baik sih. gitu. Aku itu sih. Apa insecurity terbesar kalian yang banyak orang nggak tahu? Insecurity terbesar. Apa ya? Insecure. Padahal kan orang ngeliat, kalian udah perfect begini begitu. Padahal kan kalian punya Enggak ya. insecurity sendiri. Pasti ada lah misalkan. Ada ya. Tapi apa ya, tunggu. Iya aku bingung. Bukan berarti aku punya insecurity Iya, ya. enggak, bukan kayak gitu. Bukan, cuman kayak Nanti mau kamu dikira dijelasin. NPD loh. Bukan, masa mau Kamu dijelasinnya dari mana nih Iya. gitu. Tunggu bentar. Aku main Aku insecure. pemalu aja sih, bukan insecure ya. Tapi mungkin insecure. Enggak, dia tuh aku tambahin lagi ya Al, orangnya kayak semua orang kalau nggak yang deket sama Al tuh nganggap dia adalah orang yang judes dan galak. Tapi kalau aku kalau aku kan udah deket sama dia jadi kayak aku kadang suka ingetin dia. senyum Dia karena kayak lebih ke iya, iya. bingung, ke malu. Nah aku tuh Canggung-canggung. Iya, lebih suka itu bukan insecurity sih, tapi cuman aku emang kadang nggak merasa 100% pede juga. Jadi kalau aku lagi jalan sama orang terdekat aku, pasti aku menyuruh mereka untuk ngomong. Iya. Aku mending gak usah. Apa ya insecure-nya? Insecure Nggak apa tahu. ya? Nggak- Bukan nggak ada ya? Bukan ada tapi gak tahu. Nggak tahu. Tapi ada kok. Ada. Ya apa itu? Nah, kamu apa coba kamu Iya dulu? Bang Atta dulu deh. Aku insecure-nya. Aku Ini tuh fisik atau apa sih? insecure apapun. tuh bisa apa? Cara ngomong dan lain-lain. Apa ya? Kalau aku insecure cara ngomong kadang-kadang. Suka belibet ya? Suka belibet soal aku. Aku orangnya suka belibet, terus aku suka berpikir di depan. Jadi omongan yang sekarangnya kebelibetan. Iya. Oh, duluan otak Tapi itu dibanding karena mulut lebih kan? karena itu Iya. banyak yang dipikirin, makanya Banyak belibet. dipikirin. Kalau aku berarti tunggu, abang Aku insecure, gini deh, aku takut salah didik anak aku. Aku insecure di cara ngedidik anak. ya. Walaupun sebenarnya cara didik anak masing-masing tuh beda ya guys. Iya. Aku insecure ketika aku gendut. Bener nggak kayak gitu? Iya benar benar. juga. Aku kalau Yaudah, gendut, aku juga deh. aku rasanya pengen kayak aku nggak mau ketemu orang gitu. Dan aku sekarang jadi trauma hamil Waduh. karena Ada katanya seneng banget hamil. iya Say. tapi bukan makanya sekarang aku Gendutnya. makanya aku sekarang bener-bener kayak mau buktiin ke orang kayak nih gue bisa kurus loh. Dan gitu. gue bisa kalau nanti misal hamil lagi Iya. tetap gue tetap mau Fit. ya tapi nggak tahu ya galau nggak itu bener-bener insecure aku adalah ketika aku gendut karena ketika aku gendut kata orang aku sangat jelek dan aku terima itu memang Enggak kok, kamu tuh selalu cantik kok, Say. saya nggak usah Tapi kayak kan gitu. kita aja pernah bahas, kita nggak sadar. Iya maksudnya. tapi ketika pada saat gendut aku juga nggak sadar sih kalau tapi sekarang kalau Aku aja nggak sadar kalau dia udah gendut.
Astagfirullahaladzim sayang. Iya maksudnya aku nggak Kok kayak sadar, gitu Say. sih? Kan kita tiap hari ketemu, Say. Iya, karena tiap hari ketemu. Jadi waktu aku lihat, Diam lu waktu hamil kurus, diam gue. Enggak, diam, udah enggak usah. Kalau jadi waktu ngomong sama aku dia lihat, enggak bisa, dia kurus. dia kan pernah soalnya. lihat gini, Say ini dulu aku pas aku lihat, kok Apa? iya ya, kok kamu pernah bisa kayak gini? Gitu Iya. sampai Ngerti. Bener, Itu bener. insecure aku itu, Bang. Iya sih, makanya kayaknya kamu kalau lagi hamil nggak usah pegang handphone lagi, Say. Buang ya? Buang. Aku apa ya? Itu deh insecure aku juga deh. Ya, takut ketika kita lagi nggak siap tapi tiba-tiba kayak harus dijalanin gitu tuh. Kayak udah. Nah, tahu deh, tapi ada kok guys insecure-nya. Ketika aku gendut. Apa yang sekarang kalian kejar, tapi ternyata itu bukan uang? Oke. Kalau aku itu kesehatan sama bangun tanpa rasa worry, khawatir. Iya. Dari dulu sampai sekarang doa aku setiap habis sholat sama kayak ya Allah semoga bisa bangun tidur tuh nggak ngerasa deg-degan, nggak ngerasa kayak aduh hari ini apalagi nih gitu. Dan kesehatan. Karena aku kalau ngeliat anak aku sakit aja batuk pilek aku udah yang kayak ya Allah pindahin ke gue please gitu. Dan ngeliat kemarin aku ngerasa grief lagi dan menurut aku kesehatan itu yang emang gak bisa dibeli pakai uang. Kalau kamu Sama. Kesehatan. kesehatan nomor satu. Kesehatan nomor satu. Walaupun dulunya aku tuh orangnya cuek banget ya, nggak mau olahraga, nggak mau mikirin kesehatan. Nah sekarang tuh karena itu terpacu karena melihat suami saya yang di usia dia yang sekarang tuh dia bugar, dia olahraga, Amin. dia kuat, maksudnya dia kuat lari, dia itu tuh aku kayak ngerasa tertampar kayak masa gue lebih muda tapi kok rasanya gue lebih lemah nih, gue nggak boleh nih kayak gini gitu. Aku pengennya sampai tua tuh aku tetap bugar, tetap sehat. Mau bisa sama-sama terus dong kita, Say. Pengen ya pegang aku. Iya pengen pegang dong, kan kangen. Kalau aku sih, aku tuh pengen suami aku tuh juga sehat terus. Suami aku sehat. Karena Kok sehatnya kayak sehat? Emang kenapa sih? Oh, bukan sehatnya maksudnya gitu. kesehatan yang harus lebih disiplin itu kan nggak pakai uang kan. Maksudnya Iya. kita disiplin karena kan aku kehilangan papaku tuh di umur yang muda. Nah aku Iya. tuh nggak mau anak aku ngalamin itu amit-amit dari Amit-amit, aku amit-amit ataupun suami aku. Aku pengen tuh sampai Torik ayo tua. olahraga, pantesan Torik tiap hari Nge-gym. Bang Ata Kok lagi nggak ngapain, nge-gym? aku mau olahraga. Iya nggak nge-gym. Hari ini kan kerja. Oh nih. iya benar-benar Lagi kerja dulu ya guys. Iya bener-bener. Kamu kan sekarang banyak yang follow kamu. Banyak yang follow Aal. Aduh, amin. Pasti banyak dong yang terinspirasi sama hidupnya kamu, mengikuti jalan hidupnya kamu. Apa pesan dari kamu buat teman-teman di luar sana yang bisa jadi inspirasi dan semangat juga buat mereka? Jangan pernah cepat puas. Karena ketika kita udah merasa puas, pasti kita nggak akan mengejar yang lain. Jadi bukan berarti kita harus, maksudnya bukan berarti merasa kurang juga ya. Maksudnya kalau kita merasa puas kan kadang udah gue nggak mau mencapai lagi yang lain gitu. Padahal sebenarnya pencapaian tuh dari mana aja ada dan banyak gitu kan. Jadi menurut aku jangan cepat puas. Oke. Kalau Aal, Jangan cepat. Enggak, tunggu. Kalau bisa. Kalau aku sih pesannya ya harus baik bersyukur karena kadang kita ngelihat kita kalau mau ngeluh kita juga harus ngelihat kehidupan orang lain ada yang gak seberuntung kita gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dan sebisa mungkin di era kayak gini ya harus lebih baik lagi kepada orang satu sama lain karena kita nggak pernah tahu apa yang lagi mereka alamin dan apa yang kita bisa bantu, mau ke tetangga, ke teman yang mungkin lagi kesulitan jika kita bisa bantu. Dan kalau emang gak bisa ya jangan berkata jahat aja sih ke orang lain. Betul, tetaplah berbuat baik Betul, kepada orang yang jahat sama kita. takdir. Masya Allah, Betul kan Bang itu? Betul. Orang-orang mau gimana kita baik aja. Mau orang itu jahat, baik aja udah. Kayak Nabi Muhammad ya. Mau kayak Benar, baik Selalu aja gak sih? berbuat Karena baik. bingung juga kan. iya. Pokoknya kalau orang jahat Itu kita ajaran Nabi baiknya. kita ya. Kalau orang jahat kita balas dia dengan kebaikan. Iya karena aku tuh masih salah satu orang yang masih suka kepikiran gitu kalau ada apa ya orang ngatain atau apa tuh suka kepikiran. Nah Mama Nur tuh yang selalu kayak udah nggak usah di udah mereka tuh juga Nggak usah dilihat, nggak usah dilihat dibaca. nggak usah dipikirin gitu. Jadi dia yang bisa lebih menenangkan gitu. Dan aku kan suka kesel ya kalau ada yang misalnya yang mungkin saking sayangnya sama kita gitu jadi Iya, ribut. iya, Nah aku jadi tuh adu domba, nggak kayak adu gitu. domba. Aku tuh nggak suka makanya berkata baiklah orang-orang. Nah aku kalau cerita ke Mama Nur dia kayak nggak udah nggak usah dipikirin. Udah orang kayak gitu nggak usah dipikirin. Yang penting kitanya Oh, kamu masih kepikiran ya kalau orang? kadang kalau kebaca gitu
Oh, berarti kamu tipikalnya tuh nggak boleh terlalu baca komen, Al. Iya, makanya aku lebih suka ya ngapain Sosmed ya. juga kamu kan, makanya Al tuh maksudnya mungkin gak banyak yang dia posting karena mungkin Iya. dia ya bukan takut ya, mungkin dia supaya, karena kan gini ya, kalau di jejak digital tuh nggak akan bisa dihapus, anak bakalan ngelihat. Jadi ketika Salah ngomong. ada yang salah ngomong atau mungkin salah perbuatan, itu akan terus ada di mana-mana Karena kalau gitu. misalnya orang mau bilang, aduh jaim nih, dia nggak mau, bukannya jaim tapi emang nggak mau ngasih lihat aja, kayak takut salah gerak-gerik. Jadi kita Semoga pada mengerti gitu. kita begini aja ya. Hmm. Tapi fun kok guys kehidupan kita. Fun banget. Tapi kalian pernah iri nggak sih satu sama lain gitu? Enggak lah, malah Misalnya kayak saling ngasih iri. tips. Enggak lah, maksudnya iri tuh gimana sih? Enggak lah, enggak ada rasa iri. Nggak ada rasa. Masalah suka ngasih Aku tahu. iri, dia lebih putih, dia bersih. Enggak Aku lah. iri. Enggak itu nggak Aku suka. ya. Enggak, aku iri. Gak ada Kan irian, yang ada kita kopi malah, susu. malah Kita ngasih berdua kopi tips susu. satu sama lain. Misalkan aku lagi menemukan sesuatu yang oh ini kayak cocok nih, kayak ini Aurel banget nih, ya aku kasih tahu. Begitupun dia sebaliknya. Ini kayak kamu banget deh, gitu. Tips apa sih yang biasanya kalian suka saling sharing gitu? Parenting. Parenting, kecantikan kita sering loh. Biasanya kayak gimana? Kamu pakai lipstick apa? Aku tuh masih pakai tips dari kamu loh, yang kamu kasih aku suruh pakai scrub. Oh, yang... beli scrub yang Hegel bukan? Iya, Nah, iya itu ngaruh itu di aku. tips terbaru karena itu kan sebenarnya praktis banget ya. Sebenarnya Betul. nggak sabunan pun bisa, dan aku sama Aurel kan mau di kamar mandi pun suka video Video callan. call, Jadi bener. Jadi kita tips- suka nanya, ini apa gitu. bener. Makanya di kulit aku yang coklat ini dan belang kemarin tuh bener-bener ngaruh banget loh, bener-bener nyerahin. Terima kasih tipsnya Enggak, buat karena aku. sama-sama Mams, karena dari Nihi kalau belang kan aku mana dari Nihi pas belang tuh pakai scrub itu langsung sama lagi tone Oh, kulitnya. sangkain aku kamu suntik putih. Ya enggak dong, masa Kan kita lagi ngetren tuh suntik putih. suntik aja. Suntik putih. Enggak lah bang, dia karena rajin scrub gitu, itu tuh ngaruh loh. Mungkin kadang orang suka, nggak, karena aku tuh dulu juga kayak apa sih scrub, kayaknya nggak ngaruh deh gitu. Nah cuman setelah aku pakai ternyata Jadi badan kita ini jadi Iya. lebih Sebenarnya cerah tuh gitu. Dulu suka mager ya scrub-scruban karena ini praktis, bisa tinggal bilas, jadi aku selalu pakainya itu sekarang. karena memang menurutku juga ya semua warna kulit itu cantik ya. Yang penting kita itu menjaga kulit kita, Bener. mensyukuri apa yang Allah kasih kan. Karena mau putih, mau sawo mateng, mau Bener. mau hitam, Semua semua kulit kulit ya. itu cantik. Tinggal bagaimana kita menjaganya, Iya. gitu kan. Oke. Oke, tadi kan kalian share tips kecantikan. Kalau kalian lagi share tips parenting, biasanya apa yang paling dibahas? Kalau aku sih lebih baik nanya, ini kalau anak sakit obatnya apa ya? Kita tuh lebih sering share tips gimana menghadapi suami. Oh gitu. Iya kan, Ngerumpi ya lebih tepatnya ya. Nah, karena kan suami aku tuh kan orang, kalau kenal Tori kan dia dari Padang, katanya tuh kakaknya dari Padang juga. Oh, Jadi tuh gitu. suka ada yang Ada kesamaan nih iya gitu. gitu. Oh. Kebetulan suami aku tuh sama suaminya dia tuh kakak adik. Oh iya Gitu. kenal tuh kayaknya. Iya, jadi suka. Jadi kita banyak tips, maksudnya kita banyak ngobrolnya tuh bertukar pikiran kalau menghadapi suami gitu, yang Bener, ya gitulah ya. bener. Terus habis itu anak ngebahas juga. gitu. Atau kayak parenting household aja sih. Misalnya running household kan Aurel tuh udah lebih lama menjadi seorang istri. Jadi aku juga suka nanya soal kalau nyari yayasan Mbak gitu-gitu banyak lah yang kita bahas. Detail gitu ya. Detail. Kalau menurut kalian ibu yang baik tuh ibu seperti apa? Aduh, ini Sulit lagi. abu-abu banget nih jawabnya karena Ya nggak apa-apa, ini kan apa ya? POV, Menurut POV. aku ibu yang apa baik? Ibu yang baik tuh ibu, Ibu yang seperti baik, apa? ibu yang Yang selalu ingin belajar sih pasti setiap harinya Betul. untuk menjadi seorang ibu gitu, mencoba memahami satu sama lain. Dan aku semenjak menjadi seorang anak pas sudah gedean gitu ya juga mencoba memahami, tetap memahami orang tua kita gitu. Menurut aku ibu yang baik yang tetap mau terus belajar. ya terus belajar. Kalau menurut kakak sendiri? Menurut saya ibu yang baik, ibu yang apa ya, itu sih bang, mau belajar, kalau enggak karena bingung. Ibu yang selalu itu ibu yang belajar aja, Ya, Oke. mencoba hadir. mencoba hal baru gitu. Apa parenting advice terbaik yang pernah kalian dapat? Mungkin dari kamu sekarang. Makasih ya. Iya bener, thank you ya. Nggak tahu. Mungkin ada orang di sekitaran kamu atau kamu pernah dengar
podcast atau podcast. apa kan. Parenting advice terbaik yang pernah kamu dengar. Sebenarnya ya yang dimana sebenarnya jujur aku udah terlambat untuk nerapin ini ke anak aku gitu. No gadget, no sugar, itu sebenarnya bagus banget. Yang dimana itu sulit banget aku karena udah terlanjur terjadi gitu. Cuman sekarang aku berusaha banget meminimalisir anak aku untuk ada gadget, nonton, gula, itu udah aku kurangin banget gitu. Itu sih. Aku beberapa kali kan nonton video, terus dari dokter juga kasih tahu gitu. Jadi Terus suaminya suka share-share gitu gak sih di grup kayak enggak, share-share? kenapa Bapak nanya ke situ? Iya maksudnya saya Enggak. tahu suaminya ikutan suka nge-share nih bahayanya gadget. Pertanyaannya bahaya. cuma sampai situ Pak. Bapak silakan tanya oke. lagi. Oke, maksudnya nanya doang. Soalnya aku ada yang kayak gitu juga suaminya share-share. Iya kan Oke. aku ya nggak usah deh Pak, ini nggak pot. Oke. Silakan Aal. Kalau aku tips terbaik apa ya aku dengar, communication is key sih. Jadi emang anak tuh Betul. kalau mau di build PD-nya, mau di build tingkat ekspresifnya, berkomunikasi, berpikir ya dengan diajak ngobrol terus gitu. Tapi ada nggak satu tips parenting yang menurut kalian pas kalian denger terapin ke anak kalian, ini bener banget, works banget nih gitu. Mendengarkan dulu. Jangan dimarahin dulu, tapi dengerin dulu. Iya. Ketika kita dengerin dia kan mau terbuka. Tapi kalau dari awal dia baru "Ma, aku tadi, Ma maaf ya." Nah, ketika "Ma maaf ya." Tuh kan kamu ngapain nah? Tapi kalau "Ma maaf ya," kan harusnya dengerin dulu. "Oh, kenapa, Kak?" Jadi kan dia mau cerita. Lebih baik mendengar. Kalau aku Dan itu works banget ya. works. Kalau Bertanya aku- dulu, kita tanya. Tenang aja sih, harus di segala sesuatu coba tenang karena anaknya juga akan jadi lebih tenang. Kalau aku ya, tapi beda-beda ya orang-orang. Ini balik lagi kalau aku. Aku kan juga lihat banyak FYP kalau anak-anak tuh suka tantrum. Hmm. Apalagi di umur-umurnya Arash, Azura, Amina. Biasanya apa yang kalian lakuin ketika anak kalian lagi tantrum? Nah, alhamdulillah ya, aku tuh belum ada di fase itu. Jadi paling Aras cuman yang kayak itu atau minta sesuatu, minta apa yang agak kenceng gitu. Karena Aras baru 1 tahunan. Baru ya? 1 tahun 2 Iya, bulan. nanti udah 2-3 tahun cuman lah kan ya. kalau nggak di build dari dia kecil kan bisa ke besar. Jadi kalau dia kayak terlalu minta yang mungkin adanya agak tinggi, kita kayak sabar, Aras sabar dulu. Dia bisa ngikutin bapaknya kan gitu terus kan. Jadi Aras kayak sabar. Atau kayak Aras kalau ngomong kayak gitu, ibu tuh jadi malah gak ngerti. Aras harus ngomong baik-baik baru ibu ngerti. Paling aku gituin dia. Kalau kalian punya kejadian gini nggak? Misalnya kalian udah ngelarang dia untuk mengkonsumsi ini, tiba-tiba ibunya kalian atau neneknya ngasih, akhirnya anak kalian kan jadi pengen juga tuh di rumah. Apa, Bang? Nggak, sekarang nggak Al dulu, karena kalau ini aku udah tahu jawabannya. Apa yang mau jawaban aku? Nanti abis ini saya. Kalau aku sih ya kadang susah ya, kitanya misalnya udah ngejaga tapi kan memang ada yang namanya mungkin kesayangan Nenek cucu, tuh, nenek apa gimana. Tapi Hmm. aku udah bilang ke ibuku kayak, "Bu, ini parenting aku tolong banget diikutin gitu." Aku bersyukur bahwa mau diikutin. Dan kalau misalkan kayak aku lagi Aras lagi main nih ke rumah kakak-kakaknya, ke rumah Amina Azura. Misalkan Amina udah nanya kayak, "Bu Al, nanti Aras boleh nonton gak?" Terus aku jelasin kayak, "Kakak, Abang Aras belum boleh nonton, jadi nanti kalian main aja." Dan dia ngerti. Jadi kalau TV-nya nyala, misalnya nyalain TV, bahkan Amina yang kayak, jangan Abang Aras belum boleh nonton. Terus Iya, kayak iya. Kakak nanti adanya jangan dikasih gula-gula dulu ya. Dia ngerti. Dan alhamdulillah di sekitar aku juga ngerti. Misalkan mau ke acara keluarga, aku bilang, "Aras jam segini udah harus pulang, jadi tolong jangan disuruh tunggu dulu karena dia jam tidurnya jam 7 tuh udah harus gelap, udah harus siap-siap tidur." Alhamdulillah sejauh ini masih pada ngerti sih. Jadi walaupun neneknya nggak ada yang ngasih coklat atau apa? Enggak, Enggak. karena akunya nggak ngasih, jadi mereka nggak boleh ngasih. Oh, kalau kamu gimana? Kebetulan neneknya nggak bisa dikasih tahu. Jadi ya udah. Kebetulan saya udah ngomong terus malah dibilang, "Kamu kayak gitu banget sih. Kamu kayak gitu banget sih. Jangan kayak gitu-gitu banget lah." Wow, gue terasa. Wow. Oh, oke. Aku udah kemarin aku bilang, "Jangan ya, jangan dikasih ya." Gitu. Udahlah. Iya, tapi kan ya beda-beda. Tapi kan anaknya pinter-pinter aja, Allah, yang selagi- Masya Allah ya. Nah, kalau banget. Nah, kalau Bang Anta kalau gimana? Bentar dulu, sebentar. Kebetulan suami aku udah pernah negor. Udah pernah. aku omelin. Negor ke orang tua aku. Oh iya, ke neneknya. Ke nenek-neneknya. Dia bilang,
kalau sayang sama cucunya, tolong ya jangan gini. Tapi kayaknya tetap Dijawabnya apa? diem atau iya ya jawabnya? Iya. Oke abang, oke iya. Tapi selang sebulan udah dikasih lagi. Jadi agak nggak ngaruh ya. Jadi kamu gimana caranya bang? Aku tegur yang kedua kalinya lagi. Tapi kan selama suami istri on the same level sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ya kayak kalian kan sebenarnya udah berusaha mencegah gitu. Misalnya kamu dengan suami kamu dengan istri kamu, Bang Atta dengan istrinya. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah mereka makan kalau candy itu kalau cuma naik pesawat. Sekarang di Ya, aku rumah udah ngebolehin. enggak. Karena menurut aku kalau naik pesawat itu kan selain waktu turun itu kan mereka harus menelan sesuatu Iya kan. iya, jadi kayak ada apalah Kalau gitu nggak yang mereka agak ya. bisa pusing. Terus yang kedua, aku tuh nggak mau mereka ngeganggu orang sekitar. Karena aku tahu dulu kan ketika naik pesawat ada anak nangis-nangis, cranky itu kan Ya, sebenarnya kan kita yang paling jangankan kita yang nggak enak sama Kita yang orang, enak. bukan. Jadi aku tuh paling Heeh. nggak enakan kalau bawa anak kecil ke pesawat, bukan nggak enak ke akunya. Aku nggak Ke apa-apa orang deh, lain, repot dah, iya, nggak bisa iya. tidur, aku gendongin. Anakku waktu bayi itu pasti ikut, tapi aku jangan sampai dia ngeganggu orang sekitar. Itu rasanya tuh aku kayak bertanggung jawab banget Iya, tuh iya. kenyamanan orang sekitar. Terus aku gini sih, kan Arash itu kan belum boleh gadget. Jadi aku sama suamiku sepakat kalau ada anak ya kita jangan ada yang nonton TV. Nah itu bagus kayak gitu. Nah tapi kalau saya kebetulan suami saya kan. Iya suami Oh saya. main game boleh nggak main game, ada anak main game? Nggak boleh lah. Nggak boleh main game. Ya kan dia jadi nyopi. Jadi Mau dan kan ngopi. aku mau Main HP juga nggak boleh ya? enggak. Jadi kalau Kalau memang dia lagi bener-bener strict banget. Iya, Jadi kalau jadi- tarik main HP, kamu jangan main HP dong lagi ada anaknya. lagi ada anaknya. Jadi Jangan. karena kita nggak mau anak kita kayak gitu ya kita terapin. Emang harus dari orang tuanya Bahkan dulu. kemarin nonton Pildun pun kan ada yang siang ya udah jadi kita nontonnya di kamar aja. Jadi anaknya mau main di bawah ya silakan. Terus kalau anaknya main di bawah ya kita ngalah, kita ke atas. Kalau anaknya main di atas kita yang di bawah dan kita nyontohin kalau makan ya dia harus di meja makan. Jadi kalau suami aku mau makannya di meja Bagus tuh. makan tuh Seneng nih ya pertanyaannya. di mana di ruang TV nggak boleh. Karena aku tuh dari kecil udah kebiasaan Nah itu. nggak punya meja makan. Jadi Nah, kita kalau itu udah kecil, dari kecil jadi kebiasaan kita tuh itu. udah kebiasaan duduknya kan kalau nggak tahu ya ini kan kepercayaan ya. Ada namanya sunnah. Sunnah itu kalau kita makan tuh kakinya diangkat gini. Nah aku tuh suka banget makan duduk kaki diangkat gini. Iya nggak apa-apa sih asal Makanya Torik juga gitu pasti dia kebiasaan makan di karpet tapi dia yang bisa, kita- tapi dia bisa merubah. Bisa. Bagus. Iya, karena Sebenarnya bisa kan sebenarnya peraturannya itu bisa. itu, Kan sebenarnya itu bisa dirubah. bisa. no gadget emang dari orang tuanya. Jadi walaupun anaknya lagi main di situ ya mau nggak mau kita juga harus mengalah untuk nggak nyalain TV. Tuh. Ajak main aja. Emang kadang kita mungkin sebagai orang tua pengen Kalau dia ngajak nonton horor, belum boleh kan belum boleh. Dia boleh nonton apa? Belum boleh nonton. Nggak nonton. Bioskop? Enggak, belum boleh. Belum boleh bioskop ya. Apapun itu Jadi gadget tidak aja. Kalau tidak Princess tuh anakku udah suka ngajak banget ke bioskop. belum. Nanti mungkin aku baru mulai ngasih Arash nonton pas 2 tahun Iya iya. gitu. Kalau anakku yang nomor 2 Spider-Man suka kan. banget nonton. Tapi aku tuh biasanya suka banget ya Spider-Man karena aku punya patung Spider-Man Iya, Batman iya. yang di bawah. Jadi dia Dia suka suka. lihat, "Pap, ini Batman." Ah. Pertama dikalangannya monster, zombie. Aku bilang aku jelasin, ini tuh superhero. Oh, jadi dia Aku itu tuh suka. saking sukanya zombie. diajak bapaknya nonton Spider-Man. Jadi Apa- tomboy Di ya. Korea aku kira ngapain kemana bapaknya ngilang nonton Spider-Man ya sama adek. Padahal anaknya bobo. Aku yang nonton. Tapi Anaknya bobo. lucu banget. Jadi anaknya bobo, aku yang nonton. Cuman ya gitulah. Karena anakku terlalu nempel. Jadi apa aja yang dilakuin bapaknya mau ikut. Aku Jumatan aja. Ya, ikut ya Juye. Ikut ya. tuh. Lucu banget. Aku papa ini Jumatan buat boy only. Ikut pak. Lucu banget. Terus pas aku udah Jumatan dia nangis. Pernah aku nggak ngajak kan kemarin. Nangis. Oh papa Jumatan. Adik mau Jumatan. Nah ya udah jadi dia saking gitunya makanya jadi aku Lucu. ngerasa kayak ya udah kan ini sholat. Dan Azura itu setiap aku sholat dia pasti sholat. Lucu banget. Dari subuh bangun tuh dia udah turun nanti. Papa sholat. Adik mau sholat juga. Dia duduk. Nanti zuhur dia udah siap lagi. Papa sholat. Lucu banget. Nah, dia tuh sama aku Lucu anak yang banget. kedua itu selalu ngikut gitu. Nah oke ini terakhir ya. Kalau anak kalian suatu hari bertanya kepada kalian, Mama mau aku jadi anak seperti apa? Apa jawaban kalian? Kamu lah, anak kamu kan udah 2. Jadi kamu harus jawab 2 kali. Ya kamu dulu. Aku mau aku jadi apa? Jadi anak seperti apa sih Mah? Bukan cita-cita kan ini. Bukan. Menjadi anak yang pastinya solehah,
baik kepada semua orang, maksudnya mendengarkan orang tua lah gitu. Karena ketika kita nggak didengar tuh kan sedih banget ya. Jadi pengennya anak tuh sampai besar dengerin kita, walaupun aku tahu dulu aku tuh kalau orang tua udah mulai cerewet aku kayak apa sih gitu. Cuman aku pengen kayak ya Allah semoga anak gue nggak kayak gitu ya gitu. Padahal aku dulu juga kayak gitu. Pengennya sih ya gitu. Kalau Aal, Aku pengen Rush jadi anak yang soleh, beradab, bahagia dan sehat. Amin. Aal Iya. pengen dilihat Aras sebagai pribadi yang seperti apa? Dia sebagai pribadi ibu yang seru, yang bisa dijadikan teman, yang bisa jadi tempat ternyaman dia apapun itu. Sama. Mama Nur. Sama karena aku kan sering juga ngasih tau ke suamiku kayak, Pak anak tuh harus kita rangkul, jangan apa-apa tuh dilarang. Karena aku dulu ketika dilarang sama orang tua, aku akan lakuin kayak kenapa gue dilarang? Emang kalau gue ngelakuin itu emang kenapa gitu? Karena anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau dilarang, semakin gue lakuin gitu. Jadi aku sebisa mungkin, Pak, aku sebisa mungkin tuh kalau ngomong sama Amina Azura tuh sekarang aku rangkul kayak maunya tetap seru, tapi gimana pun ya misalnya kayak dia mau pakai baju pendek apa gitu kan kita nggak bisa langsung kayak nggak boleh pakai baju pendek, nggak boleh gini. Nanti dia malah makin ya udah aku pakai gitu. Jadi aku kayak jadi nanti akan ada waktunya ketika ini makanya kita ya kan makanya aku pakai jilbab, aku pakai baju tertutup kan dia lama-lama ngeliat nih gitu. Jadi nggak perlu kita yang nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Ketika karena anak semakin di nggak boleh tuh aku ngerasa kayak semakin dilakuin gitu. Misalnya dia udah gede, Ma aku mau staycation sama temenku. Wah, Nggak boleh. Nah, tadi katanya nggak boleh. Nggak bolehnya the reason dong kan gini Kak. Atau nggak aku ikut. Kan aku menjadi orang tua yang seru. Kita ikut dong. Aku kayak selalu bilang kakak kalau mau ke luar negeri sekolah mama ikut ya. Kakak mau ngapain aja boleh. Aku mau rumahku jadi base camp dia dan teman-temannya, nggak apa-apa deh. Mau Tapi tempat yang penting dia di rumah. Ya mau ngapain kayak terserah. Kalau dia bilang, Mah, Aras mau sama temen-temen ya Kemana? jalan-jalan. Biasanya di Jakarta. Enggak, pergi dia. Udah umur berapa nih? Boys trip, umur 13 tahun. Ya jangan lah. Oh, nggak boleh. 13 tahun. 13 tahun Boy belum strip kalau boleh. udah 21 tahun kita agak. Ya nggak apa-apa. Boleh. Mah aku mau staycation ya sama cewekku, boleh gak gitu? Gila ya nak gitu. Nah coba deh pikir-pikir lagi tuh perempuan loh bang. Masa kamu ajak staycation, Masya kesian Allah, dong. tabarakallah. Kalau mau mendingan teman abang suruh kesini aja kita makan siang bareng. Iya kita makan siang bareng aja, kita dinner gitu. Jadi istilahnya boleh dia ngapain aja tapi di rumah. Nah kalau aku mau nanya boleh nggak bang? Boleh. Kalau tiba-tiba anak bang Atta, Pak aku mau pergi sama temen aku cowok ya, umurnya 21 tahun. Dianya 21. Iya. Ya ditanya dulu kemana, Iya. mau kemana, sampai jam berapa. Tapi boleh ketika dia punya temen cowok gitu. Ya bisa dipikirin, tapi tanya di Aku mau nikah muda kayak mama nikah umur 22 tahun. boleh. Tapi lihat cowoknya Iyalah. pantas nggak? Karena cowok itu kan kita lihat dulu dia cowok ini bakal bertanggung jawab nggak sama anak gue. Betul. Gitu. Karena kemarin aku nonton Agent Kim, ya kan. Wah seru banget. Jadi Agent Kim ini dia Apa itu Korea? Korea. Kamu harus nonton demi Allah Aku bagus mau nonton banget. nanti. Jadi anaknya itu karena dia kan dibully di sekolah. Akhirnya suatu malam dia marah sama bapaknya dan dia bilang bapaknya, "Jangan pernah kontak aku, Jangan aku pernah lagi di telepon. rumah temenku." Aku lagi Pokoknya anaknya cewek nih. Pokoknya jangan pernah kontak aku deh. Aku tuh benci banget deh sama kamu nih selalu ngejagain aku banget, ngeprotek aku banget. Aku tuh nggak suka diprotek gini sama kamu, istrinya gitulah. Iya. Karena bapaknya ini sangat protek anaknya. Terus? Pergilah dia. Akhirnya bapaknya nurutin tuh kemauan anaknya. Padahal tuh malamnya ulang tahunnya dia. Bapaknya udah masak lah, siapin kue, nungguin sampai pagi itu bapaknya. ternyata anaknya. Tahu nggak anaknya ternyata lagi di kayak ada cowok pakai, akhirnya dikerjain lah sama orang, terus anaknya dibawa, dikumpulin di tengah, dipukul sampai berdarah, hampir koma gitu. Bapaknya ngecari anaknya kemana-mana, ngelakuin segala hal buat nemuin Oh my anak. God. Bapaknya Aku mau keren banget. nonton. Kamu harus nonton itu bapaknya Oke. bener-bener. Dan maksudnya ya memang begitulah seorang bapak. Dan memang kita harus hadir sebagai protektor
terdepan. Jadi Oke, aku akan nonton. dan itu menurutku inspiring banget. Aku bilang nggak apa-apa lah gue jadi ayah yang Ya, protektor. kalau mau kamu anterin anak kamu aja. Mau pergi sama siapa nah? Cowok misalnya Yang udah penting papa kita ikut. nganterin ya. Nganterin ya benar. Betul. Habis ikut pasti nonton. Takut. Kita kursi belakangnya ngelihat. Oke, thank you ya. Terima Thank you, kasih. Bang. Aal sama Aurel udah main-main ke sini. Maaf kalau ada salah kurangnya. Semoga apapun yang disampaikan bisa diambil baiknya, buruknya jangan. Amin. Betul. Thank you so much for watching. Thank Take you. care. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.